Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang anak-anak hebat. Masih semangat belajarnya? Ya, harus semangat ya. Jaga kesehatan dan sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan, oke? Nah, sekarang kita belajar tematik ya, masih tema 7, subtema 3 dan sekarang pembelajaran ketiga. Ya, silahkan dipersiapkan buku tematiknya dan alat tulisnya. Lalu sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing ya, agar pembelajaran tematik hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya, berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajarannya ya diharapkan yang pertama, setelah membaca teks, siswa mampu menyebutkan keragaman ekonomi di Indonesia dengan benar. Lalu yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menjelaskan pengetahuan baru yang dapat diperoleh dari teks bacaan dengan tepat. Lalu yang ketiga, setelah membaca teks, siswa mampu menjelaskan arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tepat. Lalu yang keempat, setelah membaca teks, siswa mampu menuliskan informasi-informasi penting yang termuat dalam teks dengan terperinci. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Pembelajaran ketiga, dibuka buku tematiknya ya. Masyarakat Indonesia beragam dalam budaya, suku, bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Mari kita pelajari. Muatan IPS, keragaman ekonomi di Indonesia bagian 1. Masyarakat Indonesia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, aktivitas ekonomi terdiri atas 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Aktivitas ekonomi penduduk Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam melimpah, namun potensi alamnya belum mampu dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran penduduk Indonesia. Sebagai generasi penerus bangsa, kalian hendaknya ikut berperan aktif dalam pemanfaatan potensi alam secara bijak. Nah, apa sajakah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan masyarakat? Bergerak di bidang apa sajakah aktivitas ekonomi masyarakat? Nah, berikut beberapa jenis aktivitas ekonomi dan bidang ekonomi terkait. Yang pertama yaitu aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Wilayah Indonesia berada di antara lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia beriklim tropis. Wilayah Indonesia mendapatkan banyak sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Kondisi ini sangat mendukung aktivitas pertanian. Aktivitas pertanian juga didukung tingkat kesuburan tanah yang tinggi karena pengaruh banyaknya gunung api. Ya, dengan ada banyaknya gunung api, tanah semakin subur. Nah, banyak penduduk Indonesia melakukan aktivitas pertanian. Dengan mencermati kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian dibedakan menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering. Pertanian lahan basah membutuhkan banyak air ya, misalnya sawah irigasi dan sawah lebak. Pertanian lahan kering membutuhkan sedikit air, misalnya tegalan dan perkebunan. Nah, aktivitas ekonomi di bidang pertanian ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Selanjutnya yang kedua yaitu aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Ya, di Indonesia banyak aktivitas peternakan dikelola masyarakat atau badan usaha. Aktivitas tersebut berupa peternakan unggas, peternakan hewan kecil, dan peternakan hewan besar. Beragamnya aktivitas ini menyediakan hasil ternak melimpah. Selanjutnya, hasil ternak dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, apa sajakah jenis hewan yang dibudidayakan masyarakat? Jenis hewan yang dibudidayakan yaitu
peternakan unggas ya, meliputi ayam, itik, burung, dan angsa. Lalu peternakan hewan kecil yaitu meliputi kelinci, kambing, dan domba. Dan peternakan hewan besar yaitu meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Nah, itu adalah jenis-jenis hewan yang dipelihara oleh penduduk di Indonesia di bagian peternakan ya. Jadi ada yang ternak unggas, hewan kecil maupun hewan besar ya. Nah, hasil peternakan meliputi yaitu telur, daging, kulit, susu, dan bulu. Tidak hanya untuk dikonsumsi masyarakat, hasil ternak juga dapat diolah menjadi berbagai kerajinan ya. Kerajinan dari hasil peternakan yaitu misalnya tas, sepatu sandal, jaket, sarung tangan, dan kok bulu tangkis ya. Jadi hasil ternaknya bisa diolah menjadi berbagai kerajinan. Selanjutnya yang ketiga yaitu aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Luasnya wilayah perairan menyimpan potensi kekayaan alam melimpah. Potensi ini dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan aktivitas perikanan. Aktivitas perikanan dilakukan secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produksi hasil perikanan di Indonesia belum optimal ya, karena masih diolah secara tradisional. Aktivitas perikanan dikelompokkan menjadi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Aktivitas perikanan tangkap dilakukan oleh nelayan dengan cara menangkap ikan di laut. Sementara aktivitas perikanan budidaya dilakukan di darat atau di perairan payau. Ya, budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah ya, sawah yang ditanami padi tetapi ada ikannya di sawah tersebut namanya mina padi. Ya, lalu waduk atau bendungan atau danau. Nah, contohnya budidaya ikan lele, ikan mas, ikan nila, dan ikan mujair. Ya, budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tambak di pesisir pantai. Ya, air payau adalah campuran air tawar dengan air laut ya, air yang tidak asin dengan air yang asin, yaitu namanya air payau. Selanjutnya yang keempat yaitu aktivitas ekonomi di bidang kehutanan. Dahulu hamparan hutan hijau Indonesia pernah dijuluki karpet hijau. Julukan ini karena hutan Indonesia tampak hijau dilihat dari udara. Hijaunya hutan dipengaruhi oleh iklim tropis yang ada di Indonesia. Kawasan hutan Indonesia mengandung keragaman sumber daya hayati. Belum lagi potensi hasil hutan yang terdiri atas hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu. Nah, contoh hasil hutan non-kayu yaitu misalnya kina, karet, damar, dan sagu. Potensi ini menjadikan Indonesia sebagai negara pengekspor kayu. Bagi Indonesia, hasil ekspor kayu menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Nah, kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Ya, nah, perlu kalian tahu, aktivitas kehutanan juga perlu memperhatikan kelestarian hutan. Mengapa? Lestarinya hutan berdampak terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup yang tinggal di hutan. Ya, kelestarian hutan dapat dijaga dengan cara yaitu melakukan tebang pilih dan melakukan penghijauan atau reboisasi lahan gundul. Hijaunya hutan Indonesia dapat menjadi paru-paru dunia. Ya, tidak hanya memberikan manfaat ekonomis, hutan juga memiliki fungsi lain. Nah, adapun fungsi hutan yaitu sebagai penyimpan cadangan air tanah, penyeimbang iklim, serta tempat habitat flora dan fauna. Bahkan kawasan hutan juga dimanfaatkan untuk objek wisata. Ya, karena banyaknya manfaat hutan, kelestarian hutan hendaknya selalu dijaga. Selanjutnya, muatan PPKN. Arti penting memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia. Keragaman masyarakat Indonesia hendaknya kita pahami bersama sebagai kelebihan bangsa Indonesia yang bisa memperkaya khasanah budaya nasional. Kita harus bisa menerima keragaman dalam masyarakat dengan bijaksana, dan kita harus bisa menjadikan keragaman yang ada sebagai alat untuk mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia.
Nah, kurang memahami keragaman dalam masyarakat Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif bagi negara. Nah, berikut beberapa dampak negatif tidak adanya pemahaman atas keragaman dalam masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu terjadinya konflik, baik konflik ras, konflik antar suku maupun konflik antar agama. Lalu yang kedua, perpecahan atau disintegrasi bangsa. Perpecahan bangsa ini bisa terjadi karena terdapat konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, baik karena perbedaan ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan hasil kebudayaan. Lalu yang ketiga, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik serta merendahkan masyarakat dan kebudayaan lain. Nah, sikap ini dapat mendorong terjadinya konflik antar kelompok. Ya, lalu yang keempat, semangat nasionalisme berlebihan sehingga menganggap rendah bangsa lain. Lalu yang kelima, mempersulit pemerintah dalam menetapkan kebijakan pembangunan. Lalu yang keenam, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Lalu yang ketujuh, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Nah, dampak negatif tersebut dapat kita hindari ya. Segenap bangsa Indonesia harus menyadari bahwa keanekaragaman yang ada dalam masyarakat telah menjadi identitas kebangsaan yang tumbuh dan berkembang jauh sebelum bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh, yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, Bhinneka Tunggal Ika yang telah menjadi simbol sekaligus menjadi semboyan persatuan bangsa kita sejak dahulu, mulai dari Sabang sampai Merauke. Oleh karenanya kita hendak bisa saling menghargai atau bersikap toleran dalam keragaman. Nah, berikut sikap yang harus kita miliki dalam keragaman, yaitu yang pertama, tidak mengobrol saat menunggu teman yang sedang beribadah. Lalu yang kedua, menghargai teman yang berbeda suku. Dan yang ketiga, tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Nah, selain itu, sikap saling menghargai dan toleransi dapat kita tunjukkan dengan menghindari tindakan-tindakan yang bisa menimbulkan perpecahan dalam keragaman. Nah, berikut sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman yang harus kita hindari. Ya, yang pertama yaitu mengganggu teman yang sedang beribadah. Lalu yang kedua, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama. Yang ketiga, memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain. Yang keempat, lebih menyukai budaya asing daripada budaya bangsa sendiri. Dan yang kelima, tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia menyampaikan informasi baru melalui peta pikiran. Masih ingatkah kalian cara menyajikan informasi dari teks melalui peta pikiran? Ya, peta pikiran merupakan cara kreatif dan efektif dalam mencatat informasi-informasi penting yang baru kita peroleh. Saat menyampaikan informasi menggunakan peta pikiran, tentukan terlebih dahulu pokok-pokok pikiran dari teks yang kita baca. Ya, pokok-pokok pikiran dapat berupa ide pokok setiap paragraf dalam suatu teks. Nah, setelah menentukan ide pokok setiap paragraf, ya, kalian tuliskan pokok-pokok pikiran tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Untuk tugas hari ini, ya silahkan kalian kerjakan halaman 115 dan halaman 116. Ya, sekian materi penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.